Para hadirin, sebelum kita mulai technical meeting Lomba Web Design tahun 2022 secara daring, perlu kami sampaikan kepada peserta bahwa semua peserta dan guru pendamping wajib mengikuti technical meeting secara daring. Semua peserta wajib menggunakan virtual background technical meeting. Format nama peserta, nama underscore PD untuk pendamping atau PS untuk peserta underscore asal sekolah. Selama acara berlangsung, peserta lomba wajib mengaktifkan kamera dan mikrofon dalam kondisi di-mute. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Technical meeting Lomba Web Design tahun 2022 segera dimulai. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Bapak Rizka Nurtantio Sarbini, STMT. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Komputer Bapak Yudo Bismo Utomo, Eskom Mkom. Selamat datang kami ucapkan untuk para siswa peserta Lomba Desain tahun 2022 dan juga selamat datang kepada para guru pendamping, para dewan juri dan segenap panitia pada Lomba Desain Web tingkat SMA atau SMK sederajat. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho dan rahmat-Nya jualah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Technical Meeting Lomba Web Design tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Jumat 4 Februari 2022, kita bisa mengadakan technical meeting untuk mengetahui tata cara dan teknis bagaimana pelaksanaan lomba desain web tingkat SMA, SMK sederajat. Apabila ada poin-poin penting bisa dicatat, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan oleh peserta maupun pendamping di akhir sesi. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uniska, yang ketiga profil teknik komputer Uniska, yang keempat sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Komputer, yang kelima menyampaikan juknis dari tim acara. Yang keenam, penyampaian penilaian dari tim Dewan Juri. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya diikuti Mars Universitas Islam Kadiri.
airku tercinta Indonesia, indah permainan kaya raya, jadi kebanggaan bangsaku. Aku selalu merindukanmu, tanah airku tercinta Indonesia, engkau harapan bangsa. Hidup sejahtera di pangkuanmu, Indonesia tercinta, Indonesiaku. Mari segenap sivitas Universitas Islam Kediri, kita berjuang membela bangsa dengan melaksanakan Tridharma demi kejayaan Uniska, untuk kemakmuran bangsa dan negara. Memohon kepada Tuhan yang kuasa, bimbinglah kami semua untuk mewujudkan semua cita. Majulah Uniska, Indonesia jaya. Majulah Uniska, Indonesia jaya.
adalah sambutan Ketua Program Studi Teknik Komputer oleh Bapak Yudo Bismo Utomo, Eskom Mkom. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Teknik Komputer dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Uniska Kediri, Bapak Rizka Nurpantio. Yang terhormat Ibu Ketua Panitia, Ibu Iin Kurniasari. Yang terhormat semua panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat guru pendamping siswa-siswi SMA SMK dan semua peserta. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya karena kita bisa berkumpul dan bertemu di acara technical meeting dalam acara lomba desain website dan blog meskipun lewat daring. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, fungsi dari sebuah website adalah untuk sebagai wadah untuk menggali segala informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Oleh karena itu, kami melaksanakan lomba desain website dan blog. Tujuannya adalah untuk mewadahi kreativitas dan inovasi dari siswa-siswi SMK dalam mendesain sebuah website supaya bisa berguna bagi penggunanya. Kami berharap acara lomba ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan schedule rencana yang sudah dirancang. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan acara kegiatan ini dan alhamdulillah lancar. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti lomba ini. Hadirin yang berbahagia, sekian sambutan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, peserta maupun guru pendamping dipersilakan untuk absensi terlebih dahulu. Link absensi sudah di-share di chat Zoom ya. Acara kelima, penyampaian juknis dari tim acara oleh Ibu Putri Nur Rahayu SPD Mkom. Kepada Ibu Putri Nur Rahayu SPD Mkom dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan tentang technical meeting-nya ya. Jadi yang pertama, tujuan dari lomba ini untuk menyalurkan kreasi aspirasi siswa dengan lomba website temanya Cinta Tanah Air ya. Kemudian persyaratan peserta lomba. Ini syarat-syaratnya ya. Yang pertama, peserta merupakan SMA atau SMK atau MA atau sederajat gitu ya. Next slide. Next ya. Maaf ya kalau terlalu cepat. Jadi saya ulang lagi ya. Syaratnya itu yang pertama yaitu peserta merupakan SMA atau SMK atau MA sederajat gitu ya. Yang kedua yaitu form pendaftaran dapat diakses di itu linknya bit.ly/pendaftaran lomba Tekom gitu ya. Yang ketiga, lomba bersifat kelompok. Jadi kelompok dan satu tim maksimal 3 orang dan pendamping. Dan pendampingnya guru ya. Satu guru bisa mendampingi beberapa kelompok gitu. Next, selanjutnya biaya pendaftarannya 25.000 ya per tim. Kemudian dapat dibayarkan melalui Bank BSI atas nama pengelolaan Jurnal Fakultas Teknik. Kemudian ini nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya 039 ya, maaf ya. 3820. Kemudian nanti bukti transfernya dikumpulkan beserta pengumpulan karyanya di linknya tadi ya, di bit.ly/pengumpulan lomba web. Jadi di situ akan dikumpulkan 2. Yang pertama yaitu pengumpulan karyanya, yang kedua yaitu bukti transfernya gitu ya. Kemudian next. Cakupan materinya. Slide sebelumnya, Mas. Ya. Jadi cakupan materi untuk ini ya, untuk desain webnya itu yang pertama, itu temanya itu Cinta Tanah Air. Jadi harus webnya itu harus temanya harus Cinta Tanah Air. Kemudian peserta dapat memperkenalkan lebih dekat akan budaya di Indonesia dalam membentuk desain website dan manfaat di era pandemi. Jadi gimana caranya kalian supaya dapat mendesain webnya itu yang mendekati budaya, jadi kayak tradisional gitu ya. Kemudian tetapi temanya itu Cinta Tanah Air dan dapat dimanfaatkan di era pandemi. Jadi kita itu harus bisa mendesain web itu yang bermanfaat gitu ya. Intinya seperti itu. Yang kedua yaitu poin pentingnya penilaiannya nanti. Yang pertama yaitu originalitas. Jadi kalau kita harus itu memang benar-benar original dari kelompok masing-masing ya. Kemudian kreativitasnya itu seperti apa dan bermanfaat apa enggak gitu. Yang penting itu ya. Jadi kreativitasnya. Terus yang paling penting itu ya temanya tadi. Kalau tidak sesuai tema berarti ya tidak sesuai gitu ya. Kemudian pelaksanaan. Next slide. Mas. Next. Slide-nya next. Nah, ini ya pelaksanaan kegiatan. Jadi pendaftarannya ini diundur ya kemarin. Jadi ada tahap 1 sama tahap 2. Yang tahap 1 itu tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2002. Tahap 2-nya itu sampai 17 Maret 2002. Kemudian yang kedua yaitu technical meeting ya hari ini ya, tanggal 4 Maret 2002. Kemudian yang deadline pengumpulan, jadi deadline pengumpulannya tanggal 18 Maret 2022. Kemudian penjurian Bapak penyisian, jadi Bapak penyisiannya itu tanggal 21 sampai 22 Maret. Kemudian akan diumumkan yang 10 besar itu ya, jadi di grup web sama IG sama grup WA ya. Kemudian yang terakhir yaitu penjurian 10 besar. Jadi nanti ada yang terakhir, step terakhir itu penjurian 10 besar pada tanggal 24 Maret 2022. Kalau semisal penjelasan saya nanti kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk juri-jurinya, next slide.
Nah, untuk juri-jurinya, ini nama-nama jurinya ya. Yang pertama yaitu Bapak Rizka Nurtantyo Sarbini STMT. Yang pertama. Yang kedua yaitu Bapak Yudo Bismo Eskom Mkom. Yang ketiga Bapak Danang Erwanto STMT. Kemudian ini mekanisme perlombaan ya, kesimpulannya gitu ya. Yang pertama itu Bapak Penyisian. Ya, berarti Bapak Penyisian itu ada beberapa kelompok kan Mas Yan? Belum diambil dari 10 besar. Itu Bapak Penyisian itu tanggal 21 sampai 22 Maret. Yang kedua, Bapak final. Jadi dipilih 10 besar tadi. Itu. Ya ini ya. Sebentar ya. Kemudian ini Bapak final kan 10 besar. Para tim yang berhasil masuk akan mempresentasikan desain mereka dalam bentuk PowerPoint dan juga desain ditampilkan dalam berupa mock-up gitu ya. Maaf ya kalau terlalu cepat pembacaan saya mungkin ya nanti bisa tanya ya. Kemudian ini peraturan perlombaan. Yang pertama yaitu desain website atau blog dalam bentuk digital dan tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Yang kedua, desain bersifat original gitu ya. Apabila diketahui atau ditemukan adanya duplikasi terhadap karyanya atau kopas gitu ya, panitia berhak mendiskualifikasi tim yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan pemenang itu merupakan tanggung jawab juri dan tidak dapat diganggu gugat itu ya. Yang keempat yaitu gelar juara yang diperoleh tim dapat dicabut atau dapat didiskualifikasi ya oleh para panitia apabila ditemukan kecurangan. Jadi kalau misal udah ada juaranya gitu ya, ternyata ada yang curang gitu ya, itu nanti bisa didiskualifikasi. Next slide selanjutnya. Nah ini penghargaan. Juara 1 sampai 3 atau 2 kategori mendapatkan yang pertama bebas biaya pendaftaran di Uniska gitu ya. Yang kedua uang pembinaan, yang ketiga trofi, yang keempat yaitu sertifikat. Untuk 2 kategori ini nanti dijelaskan oleh Bapak Danang ya. Bapak Danang kategorinya pemenang itu seperti apa. Jadi lebih spesifik. Jadi kalau saya ini lebih umum ya. Jadi nanti lebih spesifiknya ke Pak Danang. Kemudian yang kedua yaitu seluruh peserta lomba desain website direkomendasikan untuk bebas tes masuk sebagai mahasiswa baru di Uniska Kediri. Next. Oh iya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan kalau semisal ada pertanyaan. Oh ya, langsung ke Pak Danang ya. Oh ya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami sampaikan kepada tim acara. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian dari tim Dewan Juri kepada Bapak Danang Erwanto STMT selaku perwakilan atau ketua tim juri dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman tim Dewan Juri. Jadi nanti di sini ada 3 Dewan Juri seperti yang dijelaskan oleh Bu Putri tadi. Jadi ada saya, Pak Rizka, kemudian ada Pak Yudo juga. Di sini sebagai perwakilan dari Dewan Juri, saya nanti akan menjelaskan mengenai penilaian dari lomba desain website dan blog ini. Mungkin bisa ditampilkan untuk slide-nya. Jadi untuk program lomba desain website dan blog ini, seperti yang disampaikan tadi, fungsinya untuk mewadai siswa-siswa SMA atau SMK ataupun MA sederajat ya, untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Selanjutnya, next.
Jadi di sini nanti untuk penilaian itu nanti ada 2 macam. Ada penilaian umum dan penilaian khusus. Mungkin untuk penilaian umum itu nanti bisa ditampilkan untuk slide yang sebelumnya. Nah itu. Nah, untuk penilaian umum itu nanti ada 4 kategori ya. Di mana nanti ada kesesuaian tema. Dalam lomba ini kita tadi mengusung tema cinta tanah air. Jadi kesesuaian tema ini yang menjadi penilaian itu nanti apakah tema yang dibuat itu apa namanya sudah sesuai dengan tema cinta tanah air atau belum. Selanjutnya untuk originalitas desain. Desain web ataupun blog itu nanti apakah sudah apakah desain itu nanti buatan sendiri atau bukan? Itu nanti yang menjadi dasar penilaian dari originalitas desain. Selanjutnya pesan komunikasi yang diusung. Jadi untuk pesan komunikasi yang diusung itu penilaiannya mengenai kebermanfaatan dari web ataupun blog yang dibuat. Jadi web ini nanti yang dibuat pengen ngapain sih gitu. Untuk selanjutnya fitur dan aksesibilitas atau bisa dikatakan sebagai navigasi. Jadi untuk poin penilaian ini nanti sampai sejauh mana fitur yang terlihat atau sampai sejauh mana aksesnya. Itu untuk penilaian umum ada 4. Selanjutnya penilaian khusus atau kategori. Jadi nanti untuk kategori itu nanti ada 2 jenis penilaian. Jadi desain layout website atau artistiknya serta desain interface website dari sisi estetikanya. Untuk desain layout website atau artistik itu nanti dilihat dari pemilihan komposisi warna website tersebut. Itu nanti selain komposisi warna, pemilihan font juga. Itu nanti pemilihan warna maupun font itu indah atau tidak untuk dilihat. Selain itu, apakah nyaman dengan mata dari pengguna atau nyaman untuk dipandang atau tidak gitu. Sedangkan untuk desain interface website atau estetikanya, itu nanti penilaian yang dilihat adalah tata letak menu dan sebagainya. Jadi tata letak menunya itu sudah bagus atau belum. Penempatan header, footer, terus slidernya mungkin ya itu nanti sudah bagus atau belum. Selanjutnya dari komponen penilaian umum dan khusus tadi, itu nanti rentang skornya itu nanti antara 1 sampai dengan 10 per komponen penilaian. Jadi kalau 1 itu nanti sangat buruk, sedangkan paling bagus itu nanti 10. Itu. Baik, demikian untuk penjelasan penilaian dari lomba web ini tadi ya. Dari kami, mungkin sekian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk tim penilaian atau Dewan Juri. Acara selanjutnya tanya jawab. Dipersilahkan untuk para peserta atau pembimbing bisa mengajukan pertanyaan terkait poin-poin juknis maupun penilaian lomba. Untuk yang bertanya, baik peserta maupun pembimbing bisa
raise hand di Zoom. Halo Kak, izin bertanya. Oke, namanya siapa itu? Nama saya Rian. Kak, saya mau Oh, nanya silakan tentang di on cam kameranya yang bertanya. mohon maaf Kak, ada kendala sedikit di kamera jadi nggak bisa on cam. Oke, silakan. Jadi untuk pembuatan websitenya apa boleh menggunakan framework gitu Kak? Seperti Bootstrap dan lain sebagainya. Oke, silakan Dewan Juri. Apakah bisa menggunakan Bootstrap? Oke, pertanyaan kita tampung terlebih dahulu. Silakan selanjutnya peserta maupun pembimbing yang ingin bertanya terkait juknis maupun penilaian. Oke, silakan dari Bapak Aziz. Silakan di on cam Bapak dari SMK. Dari SMK Al-Mahrusia. Baik, saya bacakan untuk pertanyaannya. Dari Bapak Aziz, pengumpulannya seperti apa? Oh, terkait pengumpulannya saja, seperti apa? Oke, silakan yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dipersilakan untuk baik Dewan Juri maupun tim. Oh, ini masih ada yang mau bertanya dari pendamping. Oh, silakan Bapak Isomuddin. Dengar, Mbak. Bapak masih mute untuk suaranya, belum terdengar. Dengar, Mbak. Sudah. Ya, sudah Bapak. Mau tanya, untuk desain nanti itu berupa landing page, satu page atau multi page. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengumpulannya nanti hanya sebatas desain berupa mockup ataukah sampai ke codingnya juga? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak.
Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Oke, baik, saya bacakan dari Mas Johan, SMK Telkom Medan. Apakah boleh menggunakan template? Apakah boleh menggunakan template dari Mas Johan? Ya, ada 4 pertanyaan. Saya serahkan kepada tim Dewan Juri maupun tim acara untuk menjawab. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah boleh menggunakan WordPress gitu ya? Untuk menggunakan WordPress itu diperbolehkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait pengumpulan hasilnya nanti ya seperti apa gitu ya. Teknis pengumpulannya itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Putri. Jadi saya ulangi, untuk pengumpulannya itu nanti desain dapat dikirim melalui URL atau link pada alamat bit.ly/pengumpulan lomba web seperti yang ada di slide yang disampaikan oleh Bu Putri tadi. Terus yang pertanyaan dari SMK Telkom Medan ya. Untuk pertanyaan dari SMK Telkom Medan, apakah boleh menggunakan template? Jadi untuk menggunakan template itu diperbolehkan, cuma untuk penggunaan template itu berpengaruh terhadap nilai. Tadi ada nilai penilaian umum itu mengenai originalitas desain. Jadi kalau menggunakan template diperbolehkan, cuma berpengaruh terhadap nilainya. Terus pertanyaan terakhir. Untuk pengumpulannya, yang pertanyaan nanti untuk pengumpulan apakah pakai mockup? Jawabannya iya. Oh, maaf saya ulangi. Jadi pertanyaan desain apakah landing page, multi page, apa mockup saja. Jadi bisa pakai mockup. Oh, semua bisa. Atau mungkin bisa diperjelas oleh Pak Yuda ya. Jadi gini ya. Untuk pengumpulannya itu bisa semuanya. Jadi pengumpulannya hanya mockup saja bisa. Nah, pada waktu nanti kan ada kalau masuk 10 besar nanti kan disaring ya, disaring sampai 10 besar ya. Nah, pada waktu penjurian 10 besar itu lah baru ditampilkan desain mock-up-nya itu seperti apa. Nah, itu terserah bapak-bapak atau bapak-bapak atau semua peserta itu menampilkan multi page atau single page itu terserah. Jadi untuk pengumpulannya hanya mock-up-nya saja.
begitu. Apa ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang belum dijawab? Nah, terus gini ya, saya tambahan lagi ya. Yang pertanyaan pertama, apakah boleh menggunakan bootstrap? Ya silahkan saja, bootstrap bisa. Nah, yang penting pengumpulannya desain mockupnya dulu. Nanti diseleksi sampai kalau memang lolos baru ditampilkan hasilnya. Gitu. Pada intinya kayak gitu. Nah, yang pertanyaan kedua tadi pengumpulannya seperti apa? Pengumpulannya nanti dikirim lewat linknya itu bit.ly apa bla 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 bla. Itu yang dikumpulkan hanya desain mockupnya saja. Terus apakah yang pertanyaan yang terakhir tadi boleh template WordPress ya tadi ya. Nah, itu silahkan saja, silahkan. Yang penting itu tadi harus disesuaikan dengan temanya ya. Temanya adalah cinta tanah air. Nah, tujuannya seperti yang saya sampaikan sambutan tadi, tujuannya untuk mewadai kreativitas dan inovasi dari siswa-siswi SMK. Gitu. Silakan Bu Mina, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini ya, ada pertanyaan mengenai tadi masalah template, terus tools yang digunakan apa, dan apakah itu pengaruh dinilai penggunaan coding dan sebagainya. Jadi di sini kami membebaskan teman-teman menggunakan tools apapun. Nah, untuk nilai coding itu tidak ada. Jadi yang dinilai hanya masalah originalitas, komposisi warna, intinya kesesuaian tema. Jadi hanya di tampilannya saja untuk penggunaan tools maupun itu mau dibikin dari scratch-nya, dari scratch maupun kita build dari CMS ataupun template, monggo silahkan. Itu tidak ada ini ya, tidak ada ketentuan dari kita. Cuman yang pasti yang dinilai hanya mengenai yang tadi ditampilkan sama tim Dewan Juri, yaitu mengenai kesesuaian tema, originalitas desain, pesan komunikasi yang diusung, dan fitur dan aksesibilitas. Terus untuk ini mengenai format pengumpulan, apakah itu bentuk mockup ataupun landing page dan sebagainya. Jadi kalau dari kami itu nggak masalah dikirim dalam bentuk mockup, tapi nanti apabila teman-teman ingin mengumpulkan dalam bentuk link URL itu juga dipersilahkan. Itu nanti ada penilaian tambahan dalam poin 4, yaitu ada fitur dan aksesibilitas untuk navigasinya. Begitu, terima kasih. Ya, baik. Demikian paparannya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat Zoom ya. Saya bacakan dari Mas Rian. Untuk jumlah page ada batas minimumnya atau tidak? Dan apakah jumlah page akan mempengaruhi nilai? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian ada lagi. Untuk sistem presentasi penilaiannya itu bagaimana? Misalkan kesesuaian tema itu 40%, yang lain berapa persen, dan lain-lain ya. Itu. Kemudian dari Mas Agung, ya, jika menggunakan template, kita tetap merubah ulang semua, dan itu mempengaruhi nilai di codingnya karena tidak manual. Apa pengaruh di desain tampilannya saja?
Pertanyaan yang ketiga dari Mas Wildan. Apakah mockup itu maksudnya hanya hasil screenshot webnya atau bagaimana? Pertanyaan yang keempat. Dari Mas Haikal. Apakah websitenya sudah termasuk website dinamis? Apakah akan mempengaruhi nilainya? Monggo silahkan tim acara maupun tim juri. Oke, saya jawab untuk mengenai sistem persentase penilaian. Jadi dari penilaian umum tadi ada 4 komponen penilaian, maka itu nanti persentasenya atau komposisinya itu nanti masing-masing 25%. Jadi 100 dibagi 4 atau kita sama ratakan untuk penilaian umum itu tadi. Baik, saya bantu menjawab ya. Jadi untuk terkait apakah mockup itu maksudnya hanya hasil screenshot webnya atau bagaimana, itu ada seperti ini dari Mas Wildan ya. Jadi nanti pada hakikatnya ketika kita mengumpulkan di link pengumpulan, itu boleh dari pihak teman-teman itu menampilkan linknya ataukah nanti menampilkan screenshot dari hasil webnya. Nanti ketika sudah masuk ke 10 besar, baru kemudian kita ini ya, kita cek dengan sesuai penilaian yang disampaikan oleh Dewan Juri seperti itu. Kalau waktu pengumpulan yang terpenting saya rasa link, ya, linknya dan juga screenshot hasil dari sisi webnya itu. Kemudian ada pertanyaan, apakah websitenya dinamis mempengaruhi nilai nanti tentunya ya. Jadi nanti nilai-nilai itu karena kita ada 2 kategori, dari segi akustik dan juga dari segi estetika, yang dipaparkan tadi dari Dewan Juri ada bla bla blanya gitu nggih, artinya nanti kita berpengaruh dengan nilainya yang pertanyaan. Monggo Pak Yudo. Terus tambahan lagi ya, untuk jumlah page-nya itu tidak dibatasi jumlah page-nya. Terus ya mock-up tadi yang sudah disampaikan sama Bu Iin ya sebagai ketua panitia, itu bisa screenshot-nya saja. Jadi pengumpulannya screenshot mock-up, desain mock-up. Nah, nanti kan diseleksi tuh. Diseleksi, setelah diseleksi, oh ternyata saya masuk 10 besar. Nah, baru ditampilkan hasilnya. Hasil dari mock-up-nya itu. Begitu. Terus web dinamis ya. Tadi ya juga mempengaruhi ini apa
mempengaruhi nilai ya. Jadi kan dinamis kan hanya desain template-nya saja ya. Iya, tadi rada grogi ya. Begitu tambahan saya. Jadi intinya jumlah page tidak dibatasi. Silakan, ada pertanyaan lagi? Mungkin dari peserta maupun pendamping ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ada pertanyaan di chat Zoom dari Bapak Aziz. Terkait prosedur pengumpulannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Aziz dari SMK Al-Maruziyah. Jadi untuk link pengumpulan itu sudah kami sertakan Pak di ini, mohon izin di brosur, dan juga sudah kita nanti sharekan juga di web, juga kita sharekan di grup WA. Dan insya Allah untuk ininya QR code-nya itu juga sudah ada di profilnya grup WA seperti itu. Gitu mungkin bisa dicek untuk pengumpulannya di situ Pak Aziz. Ngaten . Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa saja yang akan dikumpulkan nantinya? Jadi source code dan mockup. Apakah begitu? Jadi nggak perlu source code, jadi source code tidak kita masukkan ke tahap penilaian. Jadi cukup mock-up-nya aja, bisa link-nya dan juga screenshot dari desainnya. Maaf kalau boleh saya ajukan saran untuk template tidak diperbolehkan karena itu menyangkut ke leres. Jadi terkait template nanti, jadi ingatan semuanya monggo silakan dikumpulkan. Jadi nanti dari pihak juri akan menilai apakah itu orisinal atau tidak kan ngaten . Monggo bisa diinikan aja, sesuaikan dengan kreativitas dari teman-teman siswa ataupun dari teman-teman yang ahli ya di bidang pembuatan website seperti itu. Mungkin masih ada tambahan pertanyaan dari peserta maupun dari pendamping. Baik, ada pertanyaan lagi. Jadi ini no code ya, leres betul sekali. Jadi tidak ada coding ya di sini, desainnya oh iya nggih, leres Pak Isom selak Jumatan. Jadi cukup desainnya saja. Monggo Bapak Ibu atau teman-teman siswa sangat ngecek ya di linknya itu nanti apa-apa aja yang perlu dimasukkan untuk pengumpulan. Dan yang terpenting sekali, ngapunten, kita ada untuk pembayaran ya, ada kesalahan teknis untuk nomor ya, nomor dari ini, dari rekening. Jadi ngapunten nanti akan kita sharekan di chat dan juga kita sharekan di grup WA nggih. Jadi ada kesalahan, harusnya itu adalah BSI-nya nolnya harusnya di belakang, itu keliru di depan kemarin kita sharekan ya. Jadi 85039382200 atas nama Universitas Islam Kadiri, pengelola jurnal Fakultas Teknik. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Cirebon ya, dari SMA berapa itu yang Cirebon ya. Jadi ini ya adik-adik semuanya itu untuk link
rekeningnya. Ya, mohon maaf ada kekeliruan. Terima kasih, mungkin itu saya kembalikan ke MC. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari peserta maupun pembimbing. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke penutupan. Demikian rangkaian acara Technical Meeting Lomba Desain tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada peserta dan Bapak Ibu pendamping yang telah berkenan hadir, dan kami ucapkan juga kepada rekan-rekan yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Terkait pertanyaan yang mungkin masih ada yang kurang dipahami, bisa bertanya melalui grup WA yang sudah dibuatkan ya. Baik, saya tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.